Sahabat Ruang Tadarus, jumpa lagi di channel Ruang Tadarus, ruang berbagi ilmu, ruang belajar, dan ruang berpikir lebih dalam. Sahabat Ruang Tadarus, pernah nggak kita merasa semakin bebas, tapi justru kita ini semakin lelah? Kita bebas memilih pekerjaan, bebas ngebangun personal branding, bebas mengunggah apa aja di media sosial, bahkan bebas menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri di media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar suatu kebebasan atau jangan-jangan kita sedang dikendalikan tanpa pernah merasa dipaksa? Kalau dulu kekuasaan identik dengan larangan, hukuman, atau pengawasan yang terlihat jelas, hari ini bentuknya jauh lebih halus. Ia tidak lagi memerintah, tapi membujuk. Tidak lagi menekan, tapi membuat kita dengan sukarela melakukan apa yang diinginkan. Nah, itulah pertanyaan besar yang dibahas oleh Byung-Chul Han dalam bukunya Psychopolitik, Neoliberalism, dan New Technology of Powers yang diterbitkan oleh Verso pada tahun 2017. Byung-Chul Han adalah seorang filsuf dan kritikus asal Korea Selatan yang mengajar di Jerman. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir kontemporer paling berpengaruh dalam mengkritik masyarakat digital, kapitalisme neoliberal, media sosial, hingga bagaimana teknologi secara perlahan mengubah cara manusia berpikir, bekerja, dan bahkan memahami dirinya sendiri. Sahabat Ruang Tadarus, dalam buku ini Byung-Chul Han mengajukan sebuah gagasan yang cukup mengguncang dan menarik untuk kita bahas. Menurutnya, neoliberalisme itu tidak lagi mengendalikan manusia melalui kekerasan fisik atau paksaan, tapi melalui psikologi pada diri manusia itu sendiri. Dengan bantuan big data, algoritma, dan pengawasan digital, sistem modern akan mengeksploitasi emosi, hasrat, serta keinginan kita. Namun ironisnya kita bukan lagi korban yang dipaksa, namun melainkan individu yang secara sukarela mengeksploitasi dirinya sendiri. Percaya bahwa dia akan terus merasa bekerja, terus produktif, dan terus mengoptimalkan dirinya, itu adalah suatu bentuk kebebasan. Nah, buku ini terdiri dari 13 chapter, tapi dalam pembahasan kali ini kita akan memfokuskan pada 4 gagasan utama yang menjadi pondasi pemikiran Han dari isi buku ini. Yang pertama tentang auto-eksploitasi, di mana auto-eksploitasi ini di era neoliberal, kita nggak lagi ngebutuhin bos yang terus mengawasi, ya, tapi justru kita sendiri yang menjadi bos sekaligus pekerja bagi diri sendiri. Kita bekerja tanpa henti atas nama pengembangan diri, produktivitas, dan kesuksesan. Hingga tanpa sadar, kita menjadi tuan sekaligus budak bagi diri kita sendiri. Kemudian ada juga konsep the digital panopticon. Kalau dulu itu pengawasan dilakukan oleh negara atau institusi secara paksa, justru kini pengawasan berlangsung secara sukarela. Kita dengan senang hati membagikan data pribadi, lokasi kita, aktivitas kita, hingga pikiran kita melalui media sosial dan berbagai platform digital. Kemudian big data dan psikopolitik, di sini Byung-Chul Han menjelaskan bagaimana kalau algoritma dan big data tidak hanya mengumpulkan informasi tentang kita, tapi juga mampu memprediksi bahkan mempengaruhi keputusan kita sebelum kita sendiri benar-benar menyadarinya. Dan yang terakhir, dalam bahasanya The Crisis of Freedom. Inilah paradoks terbesar dalam buku ini, ketika kekuasaan gak lagi ngelarang, tapi menggoda dan merayu, maka perlawanan menjadi jauh lebih sulit. Kita merasa sedang memilih secara bebas, padahal pilihan-pilihan kita telah diarahkan oleh sistem yang bekerja di balik layar.
Lalu, benarkah kita masih benar-benar bebas? Atau kebebasan yang kita rasakan hanyalah ilusi yang dibentuk oleh algoritma, data, dan logika pasar? Nah, kalau sahabat Ruang Tadarus penasaran bagaimana Byung-Chul Han mengekspresikan idenya dalam buku ini, dan ngebangun argumen-argumen yang cukup provokatif dalam buku ini, yuk kita belajar bersama dan telaah buku ini bersama-sama, chapter demi chapter, dan kita mencoba memahami isinya, bagaimana kekuasaan itu bekerja di era digital yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Sahabat Ruang Tadarus, selamat datang di Ruang Tadarus, ruang berbagi, ruang belajar, dan ruang berpikir lebih dalam. Sahabat Ruang Tadarus ngebahas tentang eksploitasi kebebasan. Di era sekarang, kebebasan tuh nggak benar-benar bebas ya. Lebih kayak kita berada di satu fase aja. Awalnya sih enak, kita ngerasa lepas dari aturan, bisa jadi diri sendiri, bisa milih jalan hidup sendiri. Tapi lama-lama, kebebasan itu malah berubah jadi tekanan versi baru. Kita nggak lagi ngerasa sebagai orang yang ditindas, tapi malah jadi proyek hidup yang harus terus di-upgrade, harus makin produktif, makin sukses, makin maksimal. Lucunya, tekanan ini bukan dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Akhirnya kita akan jadi kayak bos sekaligus karyawan buat diri sendiri. Dan yang lebih beratnya, konsep itu kita bisa ngelakuin apa aja kan? Itu justru lebih bikin capek sebetulnya dibanding kalau kita harus ngelakuin ini dan atas perintah. Karena kenapa? Karena nggak ada batasnya. Ujung-ujungnya banyak yang pada titik kita akan kena burnout, overthinking, bahkan bisa sampai depresi. Bukti kalau kebebasan yang katanya itu ideal nih, malah berubah jadi beban mental. Lebih gilanya lagi, sahabat Ruang Tadarus, dalam sistem sekarang tuh pinter banget sistemnya. Sistem itu mainin konsep kebebasan kita. Kita ngerasa bebas, padahal tanpa sadar sebetulnya kita tuh lagi dipush. Ya, diri kita sedang dipush sampai pada titik habis atau penghabisan. Kita kerja keras bukan karena dipaksa, tapi karena ngerasa ini pilihan kita. Kita harus ngelakuinnya. Nah, jadi semuanya serba target, serba produktif, bahkan hubungan sama orang lain pun ikut berubah. Nggak lagi soal koneksi atau kebersamaan, tapi ini lebih ke, ya, quote and quote, ada manfaatnya enggak ya, kalau kita berhubungan atau berkoneksi dengan mereka. Padahal dulu, kalau kebebasan itu erat banget sama relasi, temenan, sahabatan, kebersamaan, dan rasa saling terhubung itu betul-betul dari ada rasa. Nah, sekarang ironisnya itu makin bebas justru malah makin ngerasa sendirian. Dalam sistem kayak gini, kebebasan individu justru dimanfaatin buat ngejalanin mesin yang lebih besar dalam perspektifnya Han. Jadi bisa dikapitalisasi, kemudian sistem akan menggerakkan kita, atau apapun yang kita mau nyebutnya deh. Jadi kita akan ketergantungan terhadap mesin itu. Nah, kita ngerasa lagi dikejar, kita ngejar-ngejar target dalam hidup kita untuk mencari versi terbaik untuk kita. Padahal itu semua bisa jadi cuma lagi kita tuh bagian daripada roda yang terus muter tanpa henti yang digerakkan oleh sistem. Nah, jadi pertanyaan simpelnya dalam pembahasan ini, sekarang kebebasan yang kita rasain hari ini itu benar-benar bebas atau cuma bentuk kontrol yang lebih halus dari sistem yang ada? Nah, sahabat Ruang Tadarus, Byung-Chul Han coba ngonekin apa yang tadi dibahas itu dengan pemikirannya daripada Karl Marx. Jadi menurut Han, sepanjang sejarah itu selalu ada benturan antara cara kita bekerja seperti teknologi, tenaga, dan sistem produksi sama sistem kepemilikan dan kekuasaan yang ngaturnya. Nah, kalau dulu benturan itu sering banget jadi pemicu perubahan besar, bahkan revolusi. Tapi kata Byung-Chul Han bahwa sekarang ini ceritanya jadi berbeda.
Justru kapitalisme itu nggak runtuh, malah upgrade jadi versi terbaru yang disebut dengan neoliberalisme. Nah, di sistem ini tuh kita bukan lagi buruh yang jelas-jelas ditindas, tapi berubah jadi entrepreneur buat diri kita sendiri. Gitu. Kita kerja keras bukan karena dipaksa, tapi karena ngerasa itu pilihan kita. Plot twistnya begini, kita jadi bos sekaligus budak dalam satu badan diri kita sendiri. Nggak ada lagi musuh tuh yang jelas buat dilawan. Perjuangannya berubah menjadi perjuangan kelas yang berubah jadi perjuangan lawan diri kita sendiri. Kalau dulu kan perjuangan kelas tuh, sahabat ruang tadarus. Nah, sekarang ini kata Han menjadi perjuangan lawan diri sendiri. Semua orang akan sibuk ngejar, bersaing, ya, bersaing dengan dirinya dan akan merasa lonely atau sendirian, bahkan sambil tanpa sadar dia tuh atau kita itu mengeksploitasi diri sendiri. Yang lebih kacaunya lagi, kondisi kayak gini bukan perubahan sosial yang jadi makin susah kejadiannya. Soalnya setiap gagal kita nggak nyalain sistem malahan, ya kan? Malah nyalahin diri sendiri, ngerasa kurang kerja keras, kurang pinter, kurang paham dengan ini, kurang paham dengan itu, merasa diri kita kurang maksimal gitu kan. Nah, disinilah terjadi quote and quote dalam perspektif Han dikatakan adanya kediktatoran kapital. Jadi kediktatoran kapital ini semakin bermain makin halus tanpa paksaan, tanpa kekerasan, tapi ya kan tetap kontrol diri kita. Jadi kita kerja bukan lagi buat kebutuhan asli kita, tapi buat dalam tanda kutip kebutuhan yang sebenarnya dibentuk sama sistem. Yang kita kira kita ini keinginan untuk memenuhi keinginan pribadi ya. Jadi dikapitalisasi, jadi kapital-kapital yang ada dalam sistem ini seakan-akan menjadi Tuhan baru yang diam-diam mengatur hidup kita. Jadi dapat bisa membuat kita merasa bersalah, berhutang, dan tekanan yang nggak ada habisnya gitu kan. Ujung-ujungnya budaya bukannya melawan, kita malah kejebak dalam siklus kerja, konsumsi, cemas yang muter terus yang nggak ada ujungnya gitu kan. Jadi sekarang pertanyaannya simple, yang perlu kita highlight adalah kita ini benar-benar hidup buat diri sendiri atau cuma lagi hidup buat sistem yang bahkan kita juga nggak sadar. Sahabat ruang tadarus, kalau dulu itu internet dilulukan ya sebagai ruang kebebasan tanpa batas, kemudian tempat kita bisa jadi siapa aja, kemudian pergi kemana aja dan ngomong apa aja. Rasanya kayak dunia baru yang nggak ada aturan kan. Tapi sekarang kelihatan euforia itu nggak sepenuhnya nyata. Kenapa? Karena kebebasan digital itu malah berubah menjadi sistem pengawasan yang super canggih, ya kan? Jadi media sosial itu jadi semacam apa ya, quote and quote penjara transparan lah ya, yang versi modern gitu. Jadi kalau istilahnya kita bisa ambil panoptikon digital. Jadi di mana kita itu bukan cuma diawasi tapi juga dengan sukarela membuka diri. Jadi bedanya sama dulu apa? Kalau sekarang ini kita yang aktif, kita share hidup pribadi, ya kan, masalah tentang diri-diri kita pribadi, data pribadi, opini, bahkan lokasi, bahkan juga perasaan kita share dalam sosial media. Dan semua itu kan kita lakukan bukan karena dipaksa toh, tapi karena kita ngerasa ya boleh katakan butuh karena kita perlu pengakuan dari netizen ya kan di dunia maya. Nah, transparansi ini dijual gitu kan atas nama kebebasan informasi. Padahal kan aslinya itu cuma apa ya, cara sistem buat ngubah semua hal yang jadi sebagai data itu buat diproses, kemudian disebarkan ya. Bahkan beberapa netizen atau warga digital itu ngemonetisasi daripada konten-konten yang ada gitu kan. Jadi ujung-ujungnya itu privasi makin tipis dan tanpa sadar kita jadi makin seragam itu homogen. Saling lihat, saling ngikutin tren dan nyesuaiin diri sama apa yang dianggap normal gitu. Jadi sahabat ruang tadarus lebih jauh lagi sistem ini tuh nggak cuma ngelihat ya, tapi juga mulai ngarahin tuh. Jadi di era big data yang sekarang ini algoritma sangat berperan penting.
Jadi bukan cuma apa yang kita lakukan atau direkam terus di-share, tapi juga bisa diprediksi malahan dengan adanya algoritma ini. Bahkan sebelum kita sadar mau milih apa, inilah yang sering disebut dalam perspektifnya Byung Chul Han ini disebut dengan psychopolitics digital. Jadi kekuasaan yang main dalam sistem algoritma yang langsung masuk di level pikiran dan keinginan penggunanya. Nah, gitu. Jadi kebebasannya itu jadi kayak ilusi gitu karena masa depan kita itu makin bisa dihitung dan diarahkan, diprediksi gitu oleh sistem. Jadi kita pelan-pelan berubah dari manusia jadi data. Gitu kan sesuatunya bisa diukur, kemudian bisa dianalisis dan dikontrol. Bahkan smartphone yang kita punya sekarang ini yang tiap hari kita pegang bisa dibilang itu sebagai alat kontrol yang paling efektif dari sistem yang masuk ke dalamnya gitu kan. Jadi kita ngecek diri atau kondisi situasi dan seterusnya, dan bahkan kita akan melihat dari postingan-postingan itu sendiri gitu kan. Nah, dan setiap klik atau like kemudian kita share, jadi itu seakan-akan jadi bentuk persetujuan yang diam-diam masuk ke dalam sistem dan akan menganalisis apa yang sedang kita lakukan. Jadi tanpa sadar tuh kita bukan cuma pakai teknologi itu, tapi kita udah jadi bagian dari mekanisme kekuasaan itu sendiri, begitu sahabat. Kalau kita bahas tentang kekuatan kecerdasan ya, jadi atau kekuasaan kecerdasan lah. Di sini tuh kekuasaan itu nggak selalu datang dengan wajah yang begitu strict ya atau galak gitu kan. Tapi nggak juga artinya nggak selalu juga soal paksaan atau kekerasan gitu dalam konteks ini. Jadi memang bentuk paling kelihatan itu ketika kita tuh dipaksa atau dibatasi atau ditekan gitu ya. Tapi justru itu bukan yang paling kuat menurut Byung Chul Han. Justru yang paling efektif malah hampir nggak kelihatan. Maksudnya itu, jadi dia ini akan bekerja secara diam-diam tanpa perlu bilang nggak boleh gitu kan. Nah, di zaman sekarang ini kekuasaan itu bahkan nggak lagi berlawanan sama kebebasan, jadi malah numpang lewat di situ aja. Kalau dulu nadanya itu dilarang, gitu kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi sekarang ini malah berubah, jadi ya silakan aja gitu kan. Tapi ini pelan-pelan menjadi seakan-akan ya, ini seakan-akan menjadi pilihan kita yang diarahkan oleh sistem gitu. Jadi kita ngerasa bebas, padahal kita itu lagi di jalan di jalur yang udah disiapin oleh sistem itu sendiri. Jadi model kekuasaan baru ini kelihatannya baik-baik aja gitu kan, nggak maksa, tapi ya seperti mengajak atau bukan seperti malah mengajak gitu, nggak nahan tapi ngegoda gitu kan. Kita didorong buat terus share, terus mengekspresikan diri ya, untuk mencari aktualisasi, kemudian dan selalu connect atau berhubungan, padahal di momen itu juga kita lagi buka pintu buat dikontrol oleh sistem. Nah, kita pikir kita itu milih mandiri, padahal opsi-opsi itu kita udah disetting dari awal oleh sistem algoritma. Bahkan hal kecil kayak klik, like, and share itu juga bisa jadi bentuk suatu persetujuan diam-diam yang di-set up oleh sistem. Nah, ini yang disebut sebagai kapitalisme light kalau menurut Byung Chul Han gitu. Di mana kita tuh dengan sukarela ikut muterin roda kekuasaan di dalam sistem lewat apa yang kita konsumsi dan komunikasikan. Nah, ujungnya itu sahabat ruang tadarus, kita nggak lagi dipaksa buat patuh, malah kita itu malah dengan santai ya akan beradaptasi dengan sendirinya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan mungkin yang paling tricky, kadang kita perlu diingetin tuh, kayak ada muncul notification seperti itu. Jadi kalau enggak, maka semua yang kita pengenin dalam sistem yang ada itu benar-benar sebetulnya datang atau di-create dari keinginan kita sendiri. Dan algoritma itu hanya akan mengkanalisasi, mengarahkan agar kita akan berkutat dalam satu satu kesukaan atau pathway dari yang kita memang sudah adjust.
dalam diri kita sehingga sistem tinggal ngaturnya. Iya, Byung-Chul Han mengambil metafor tentang cerita Mole and the Snake ya. Jadi digambarkan kalau dulu itu kita hidup kayak ada di dalam ruang-ruang tertutup yang jelas ya. Kita ada keluarga, sekolah, pabrik, rumah sakit, sampai penjara gitu kan. Jadi ruang-ruang itu seakan-akan dalam tanda kutip menghukum kita sampai semuanya itu karena atas aturan yang ada, being regulated lah ya. Jadi semua itu punya aturan, punya batas dan cara ngatur diri kita atau mengatur individu masing-masing. Jadi kita pindah ke satu sistem ke sistem lain itu, tapi dalam koridor yang sama, terstruktur dan terkendali. Nah, dalam gambaran ini tuh manusia itu kayak dianggapnya kayak tikus tanah ya, atau mole itu tikus tanah yang bergerak atau beraktivitas di lorong yang udah ditentuin. Artinya patuh sama jalur dari batas-batas yang ada. Namun sekarang ini semuanya berubah gitu menurut Byung-Chul Han. Jadi di era digital ini sahabat ruang tadarus, semuanya yang serba terbuka dan terkoneksi. Nah, model lama ini mulai ditinggal. Muncul figur baru di mana Han menggunakan metafor ular, snake gitu ya. Ini merupakan sebagai simbol manusia modern yang kelihatannya itu lebih bebas, lebih fleksibel, bisa bergerak kemana aja, bahkan bikin jalan sendiri. Kedengarannya lebih keren, ya, lebih powerful gitu ya. Tapi kebebasan ala ular ini, ya metafor ular ini ya, ini nggak sesederhana itu. Karena kalau dulu mole atau tikus tanah adalah pekerja yang diatur, ya. Sekarang itu ular jadi pengusaha atas dirinya sendiri, begitulah kira-kira cerita metafornya. Jadi selalu gerak, selalu adaptasi, selalu dituntut lebih produktif tanpa batas. Nah, sistemnya juga itu ikut berubah, bukan lagi membatasi tapi justru mendorong segala aktivitas tanpa henti gitu. Nah, jadi kita didorong buat terus berkembang, bersaing, dan mengejar ya versi terbaik di kita. Sekilas kelihatannya positif atau motivasi peluang yang ada untuk terus self growth ya, tapi di balik itu semua tuh ada tekanan yang lebih halus. Jadi rasa bersalah kalau nggak produktif ya, itu akan menjadi dorongan konstan buat diri menjadi untuk lebih gitu kan. Dari yang dulu tubuh kita dikontrol secara fisik, sekarang ya dikontrol itu diri kita dari dalam gitu. Jadi bukan lagi kita harus ngelakuin apa, tapi kita ditekan kita bisa melakukan apa. Nah, justru itu yang bikin kelihatan kita nggak akan ada batasnya gitu. Dan tanpa sadar, sahabat ruang tadarus, kita bukan cuma hidup di dalam sistem itu semata, tapi kita juga ikut ngejalani dan ngejaga sistem yang ada itu agar tetap hidup gitu. Ada poin menarik yang dalam chapter buku ini yaitu di mana Byung-Chul Han ngebahas tentang biopolitics ya dari pemikirannya Foucault. Jadi dia merefleksikan sejak abad abad ke-17 gitu ya. Jadi cara kerja kekuasaan itu mulai berubah setidaknya menurut Michael Foucault. Dulu itu kekuasaan itu identik sama antara hak untuk membunuh dalam tanda kutip ya, raja atau penguasa itu punya kuasa penuh atas hidup dan matinya seseorang gitu kan. Tapi makin ke sini terutama pas masuk ke era industri, nah bentuknya itu lebih halus, bukan lagi soal membunuh dalam tanda kutip, tapi ini soal mengatur hidup. Jadi biopolitik ini diinterpretasikan sebagai tubuh manusia mulai didisiplinkan biar cocok sama dengan sistem produksi. Jadi waktu diatur, gerakan diatur, bahkan kebiasaan pun dibentuk gitu. Kita dilatih buat patuh sama aturan, norma, dan standar agar jadi mesin produktif yang lebih efisien. Nah, inilah yang disebut oleh Michael Foucault sebagai biopolitik, yaitu cara kekuasaan ngatur kehidupan manusia secara massal dari mulai kesehatan, ya kan, angka kelahiran, ya kan, sampai dengan harapan hidup. Nah,
Tapi menurut Han, jadi Byung-Chul Han ini punya perspektif yang lain gitu. Nah, sekarang ini ceritanya berubah lagi. Kalau dulu kekuasaan itu fokus ke tubuh dan populasi, sekarang itu sudah masuk lebih dalam. Jadi masuk ke pikiran, ke mind ya, dan ke psikologi kita. Nah, biopolitik yang dulu tuh cuma ngandelin data statistik itu udah nggak relevan lagi menurutnya. Jadi justru di era big data kali ini, sistem itu bisa ngelakuin lebih dari sekedar ngumpulin angka. Jadi sistem ini bisa baca pola perilaku kita, ngerti keinginan kita, terus bahkan bisa nebak tuh apa yang ingin atau kita mau lakukan sebelum kita itu malah sadar akan aktivitas yang akan dilakukan gitu. Nah, kalau dulu itu pengawasan itu dari luar kayak adanya panoptikon yang ngeliatin kita terus gitu. Kayak mercusuar ngejagain, mantau terus. Nah, sekarang justru pengawasan itu masuk ke dalam, ke cara kita berpikir, cara kita merasa, bahkan cara kita mengambil keputusan itu bisa terdeteksi dengan sistem yang ada. Sistem algoritma itu akan meng-counter semuanya itu. Jadi, kalau dulu manusia itu dikontrol lewat tubuhnya, sekarang kita mulai dikontrol lewat pikiran kita sendiri tanpa kita sadari. Nah, tentunya ini akan menjadi dilema dari pemikiran Foucault ini gitu ya. Jadi setelah nulis Discipline and Punish ya, Michael Foucault itu sebetulnya menurut Byung-Chul Han, dia mulai nyadar sih kalau konsep masyarakat disipliner itu udah nggak sepenuhnya relevan lagi gitu kan. Apalagi pas masuk ke era neoliberal gitu kan. Tapi menurut Byung-Chul Han, Foucault ini masih agak kejebak dalam tanda kutip di kerangka lama. Iya, kayak biopolitik itu dan populasi yang tadi dibahas itu lebih cocok buat era industri, bukan realitas yang sekarang ini gitu di era digital. Soalnya begini, karena hari ini tuh kekuasaan udah geser gitu ya kan, udah terjadi shifting, geser level nggak lagi fokus ke tubuh tapi ke pikiran, ke jiwa. Nah, ini yang disebut dengan psikopolitik. Jadi kapitalisme modern yang juga udah berubah bentuk bukan lagi soal produksi fisik tapi produksi yang sifatnya tuh imaterial gitu, informasi, data, algoritma dan program gitu. Jadi yang diperas itu bukan lagi tenaga otot, bukan keringat kita yang dicari tapi mental kita, cara kita mikir atau ngerasa, bahkan apa yang kita inginin itu tubuh sekarang ini malah jadi semacam proyek sampingan lah, di-upgrade lewat fitness ya kan, yang terjadi estetika, lifestyle, sementara target utamanya itu sebenarnya ada di dalam mindset kita atau di kepala kita. Nah, menariknya sahabat ruang tadarus, di akhir hidupnya Foucault mulai ngomongin soal teknologi diri gitu kan. Gimana kalau manusia itu membentuk dan ngatur dirinya sendiri, tapi disinilah blind spotnya. Dia belum ngelihat nih kalau di era neoliberal itu atau apa tuh namanya itu self improvement itu bukan cuma masalah kebebasan, tapi juga apa tuh namanya alat kontrol yang super halus gitu kan. Kita didorong buat terus mengupgrade diri jadi versi terbaik, jadi lebih produktif dan semua itu terasa seperti pilihan pribadi kan. Nah, padahal bisa jadi itu bentuk eksploitasi paling rapih dalam membuat aktualisasi diri kita gitu kan. Kita di setup jadi entrepreneurs of ourselves gitu kan. Ngelola diri sendiri kayak bisnis lah gitu kan. Kerja terus, nge-push diri terus, bahkan dengan semangat nggak ada lagi paksaan dari luar, tapi justru terjadi pada dorongan dalam batin ya, dorongannya sendiri udah datang mulai dari dirinya sendiri, dari mindsetnya sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat ruang tadarus, di titik ini batas antara kebebasan dan penindasan itu jadi blur gitu ya, jadi nggak jelas. Kita ngerasa lagi bebas, padahal sebenarnya itu kita lagi ngejalanin sistem gitu, bagian daripada sistem yang bikin kita mengeksploitasi diri sendiri gitu kan. Dan justru disitulah kekuasaan jadi paling kuat saat kita nggak sadar kalau kita itu sedang dikendalikan oleh sistem yang invisible, yang nggak kelihatan.
Menarik dalam pembahasan healing as killing ya. Ini merefleksikan kondisi saat ini. Kalau kita dilihat di zaman sekarang lah ya, healing and self improvement itu kelihatannya menjadi salah satu pilihan ya, menjadi salah satu solusi buat semua masalah. Kita lihat banyak sekarang di media sosial ya, muncul advertising, iklan daripada atau workshop tentang seminar motivasi ya, konten pengembangan diri, semuanya janjiin hal-hal yang sama, menjadi versi terbaik dari diri kita ya. Jadi untuk terlihat lebih produktif, lebih sukses, lebih optimal, untuk membuat motivasi diri ya. Bahkan juga ada pengembangan diri untuk melakukan healing daripada jiwa kita ataupun melakukan kesehatan, fitness dan seterusnya. Kedengarannya sih bagus, tapi kalau dilihat lebih dalam ada yang nggak beres menurut Byung Chul Han. Nah, di balik itu semua itu kita sebenarnya lagi didorong buat kerja lebih keras lagi, bukan cuma fisik semata, tapi juga mental dan emosional. Jadi semua kelemahan, kesalahan, bahkan rasa capek juga dianggap sebagai bug ya yang harus diperbaiki. Hidup jadi kayak sistem yang harus terus di-upgrade ya, lebih cepat, agar lebih cepat, lebih efisien, lebih good looking, lebih maksimal ya. Jadi masalahnya itu bukan lagi soal hidup yang bermakna atau bahagia. Ini soal memenuhi standar sistem untuk memuaskan keinginan kita gitu kan, yang nggak pernah bilang cukup. Nah, akhirnya kita masuk ke fase baru, bukan lagi tentang eksploitasi tenaga, tapi sudah mulai pada eksploitasi jiwa. Nah, banyak terjadi di para pekerja yang digital ataupun pekerja-pekerja saat ini, ataupun orang secara umum ya, itu kasus burnout itu jadi normal, overthinking jadi keseharian gitu kan, depresi jadi sesuatu yang dimaklumi. Nah, ironisnya healing ini yang harusnya jadi jalan keluar malah jadi bagian dari siklus itu sendiri gitu. Maksudnya kita dipaksa buat terus memperbaiki diri, terus mengupgrade, terus berkembang tanpa jeda, bahkan rasa sakit pun dipakai sebagai bahan bakar buat jadi lebih produktif gitu kan. Kita diajarin buat selalu positif, ya kan, untuk melawan pikiran negatif, jangan berhenti berkembang dan terus memaksimalkan diri. Padahal menurut Byung Chul Han bahwa rasa gagal, rasa sakit, keterbatasan itu semua bagian daripada manusia yang tidak bisa dihilangkan. Kalau semuanya itu harus selalu positif, maka hidup ini malah jadi kosong gitu. Jadi kita bagaikan kayak mesin yang dipaksa terus berjalan tanpa henti, tanpa perlunya ada overhaul dan sepertinya gitu ya. Dan di titik ini tuh sahabat ruang tadarus, jadi healing itu bukan lagi soal menyembuhkan, tapi jadi tuntutan baru, dorongan buat terus lebih baik, yang pelan-pelan justru bisa menghancurkan kita. Nah, mungkin di sinilah poin paling gelapnya di sistem ini tuh, bahkan usaha kita untuk sembuh pun bisa jadi alat untuk terus mengeksploitasi diri sendiri gitu kan. Healing bisa jadi bukan penyelamat tapi bentuk lain daripada killing menurut Byung Chul Han. Iya, dalam chapter Shock, Byung Chul Han mengutip daripada Naomi Klein ya tentang uh, konsep The Shock Doctrine yang ngebahas shock gitu. Jadi melalui dua figur yang kontras banget. Yang pertama itu dia merujuk pada Dr. Evans Cameron, seorang psikiater yang percaya kalau otak manusia itu bisa di-reset pakai cara ekstrim, yaitu dengan cara electric shock atau obat-obatan berat sampai isolasi total. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu untuk menghapus ingatan, lalu dibangun ulang, di reset ya, kemudian kepribadiannya itu dapat juga di reset dari nol, dan pasien diperlakukan kayak objek eksperimen gitu, dikurung ya, diisolasi, dibuat kehilangan sense of self-nya, bahkan diputus dari tubuhnya sendiri. Nah, semua yang dibungkus atas nama penyembuhan dalam tanda kutip, bahwa kondisi ini padahal yang terjadi lebih mirip penghancuran total ya. Jadi baru dibentuk ulang lagi. Ini contoh kekuasaan versi lama
yang sangat frontal dan kasar ya. Jadi ngontrol manusia lewat trauma, ketakutan dan tekanan psikologis ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh para penguasa terhadap tahanan ya. Nah, dan figur kedua ini Byung-Chul Han ngambil contoh daripada perspektifnya Milton Friedman bahwa menggunakan logika Shocks. Ini ke level yang lebih besar, dalam konteks masyarakat ya. Jadi menurut dia ini dalam krisis besar itu entah itu bencana atau chaos ekonomi, justru itu jadi momen emas buat ngerombak sistem secara radikal menuju kapitalisme murni gitu kan. Satu orang dilihatnya begini. Jadi saat orang-orang itu kacau, stres ya, nggak stabil mentalnya, maka perubahan besar itu bisa dipaksakan lebih mudah gitu. Jadi menurut Byung-Chul Han itu model kayak gini tuh udah mulai ketinggalan sih, tapi masih cara lama lah yang dianggapnya dua model itu ya. Jadi intinya mereka keras, memaksa dan disruptif. Tapi yang menariknya begini, sahabat ruang tadarus. Di era sekarang ini justru kekuasaan itu nggak lagi butuh shock. Jadi dia itu nggak datang lewat trauma, tapi lewat kenyamanan. Ya, yang kita lihat sekarang ini dalam sistem sosial media ya. Jadi lewat kenyamanan dia nggak maksa, tapi menggoda gitu. Inilah yang disebut dengan psychopolitics versus daripada neoliberal gitu kan. Jadi kekuasaan hari ini itu nggak ngancurin pikiran kita, tapi ngebaca kita. Nggak nyuruh tapi memprediksi, nggak menekan tapi mengarahkan secara diam-diam gitu. Jadi kalau dulu itu manusia dikendalikan lewat shock yang brutal yang tadi dijelaskan di atas sebagai contoh kasusnya, tapi sekarang ini malah kita dikendalikan lewat sesuatu yang terasa enak, enjoy, familiar, bahkan kita menikmatinya, dan justru karena itulah kita nggak sadar bahwa kita ini sedang dikendalikan dan sebetulnya kita akan bisa di-reset otak kita untuk mengikuti sistem yang ada. Oke, sahabat ruang tadarus, masih ingat nggak yang novel 1984 yang dulu pernah kita bahas tentang karya George Orwell itu? Jadi di buku ini pun Byung-Chul Han merujuk pada salah satu novel George Orwell yang berjudul 1984 yang mengambil topiknya tentang friendly big brother gitu. Jadi suatu kekuasaan yang ngegambarin dengan cara yang brutal dan jelas kelihatan gitu ya. Jadi di mana melalui komunikasi dan bahasa yang dipersempit lewat newspeak, kemudian pikiran yang dikontrol, dan masyarakat hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Nah, semua itu tuh dirancang buat satu tujuan sih, untuk ngebatasin kemampuan orang itu untuk berpikir bebas gitu kan. Bahkan kata-katanya pun dikurangi supaya ide-ide itu nggak bisa berkembang gitu. Nah, dan juga negara menjaga kekuasaannya lewat propaganda dan musuh bersama dan dilakukannya teror gitu. Tapi kelihatannya kita di dunia sekarang ini justru kebalikannya dengan kondisi yang digambarkan oleh George Orwell gitu menurut Byung-Chul Han. Jadi menurut dia kita ini nggak hidup dalam kekurangan informasi, justru kita ini malah tenggelam dalam kelebihan informasi gitu. Kita nggak ada kata-kata, nggak dibatasi sekarang ini, kita ada kebebasan, malah diproduksi tanpa henti, nggak ada ruang penyiksaan seperti di dunianya Orwell gitu kan dalam ceritanya itu. Yang sekarang itu malah adalah timeline gitu, postingan, notifikasi yang nggak pernah berhenti gitu kan. Jadi kita nggak dipaksa diam, kita justru didorong buat terus ngomong dalam sosial media. Lalu kita melakukan share, retweets ya kan, komen ya kan, terus untuk mengekspresikan diri. Di sinilah konsep friendly big brother itu akan berkorelasi gitu. Kalau dulu big brother itu menakutkan, sekarang ini dia terasa ramah gitu kan. Jadi hampir nggak kelihatan lah, kita nggak merasa diawasi karena semuanya itu terasa kayak pilihan kita sendiri gitu kan. Kita dengan sukarela upload data kita, hidup kita, kebiasaan kita gitu kan, share opini, kemudian share aktivitas, share tentang keluarga dan seterusnya. Bahkan memori dan perasaan pun dalam keinginan untuk curhat ya,
ke publik dalam media sosial, ya kan, melalui alat smartphone ataupun laptop ataupun website yang di setup, itu semuanya itu menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang sudah terjadi gitu kan. Nah, kekuasaan hari ini tuh nggak lagi bilang jangan, lu nggak boleh, kamu nggak boleh lakukan ini dan itu, tapi bilang ayo nggak apa-apa, gitu kan? Nggak melarang, tapi mendorong tanpa batas. Nah, kondisi inilah justru karena merasa bebas. Nah, sistem ini jauh lebih efektif. Kita bukan lagi jadi objek pengawasan yang dipaksa, tapi subjek yang dengan sadar membuka diri, ya. Kita secara sukarela memberikan data-data kita kepada sistem yang ada menjadi big data dalam sistem itu sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak cuma diawasin, tapi kita juga ngejalanin sistem pengawasannya gitu kan. Jadi ya mungkin disinilah paradok yang paling dalam ya, sahabat ruang tadarus. Saat kita ngerasa paling bebas, justru disitulah kita paling mudah dikendalikan sebenarnya dalam sistem tanpa kita merasa. Lanjut kita ngomongin tentang kapitalisme emosi ya. Sekarang ini kita sering banget dengar soal emosi, feeling, self awareness ya. Seolah-olah perasaan jadi pusat dari cara kita hidup dan kerja. Tapi menurut Byung-Chul Han, tren ini tuh nggak sepenuhnya netral sih. Ini bukan cuma soal kita jadi lebih aware, tapi justru ini bagian dari perubahan sistem, terutama dalam neoliberalisme ya. Jadi dulu itu di era disiplin manusia dituntut rasional, stabil, patuh ya, kayak mesin yang fokus pada sistem agar kita lebih efisiensi gitu. Nah sekarang apa yang terjadi? Justru emosi itu yang jadi bahan bakar utama ya, yang cepat, spontan, subjektif. Nah ya itu yang dicari, yang diharapkan gitu. Jadi dunia kerja dan konsumsi nggak cuma butuh skill berpikir, tapi juga skill emosional. Cara kita berkomunikasi, berinteraksi, bahkan cara kita merasakan. Nah, emosi itu jadi alat buat nge-push produktivitas dan bikin kita itu agar terus aktif gitu. Masalah itu begini, masalahnya itu muncul dari pemikiran begini, sahabat ruang tadarus. Nah, ketika emosi itu udah jadi bagian daripada sistem nih, kita nggak lagi sadar atau ngerasain emosi itu gitu. Kita mulai pakai emosi itu buat perform, buat connect atau buat ngejar sesuatu gitu ya. Kita bukan cuma konsumsi barang tapi juga konsumsi emosi. Nah, maksudnya kita bisa gambarkan beginilah. Emosi itu bisa diproduksi tanpa batas ya dalam sistem yang ada ini. Sistem ini bikin kita terus merasa kita bagiannya, kemudian terus beraksi, terus merasa terlibat dengan tempo yang makin cepat dan impulsif ya. Nah, kita bisa bayangin ya, kayak scroll, like, comment, retweet, dan share itu adalah bagian sistem emosi, sistem emosi yang disiapkan, dan kita itu bagian daripada itu semua dan tanpa kita sadari gitu. Nah, di titik ini tuh kekuasaan tuh nggak lagi cuma ngarahin apa yang kita lakuin, tapi juga apa yang kita rasain gitu kan. Emosi yang paling spontan yang kita kira paling jujur, justru ini jadi pintu masuk paling efektif buat dikontrol gitu. Dan tanpa sadar kita itu jadi bagian dari sistem itu sendiri gitu, sahabat ruang tadarus. Sistem yang hidup dari emosi kita itu. Menarik dengan konsep gamifications. Jadi di era sekarang kerja dan hidup kita tuh makin terasa kayak games gitu ya. Sistem neoliberal itu pintar banget tuh pakai konsep gamification ini. Jadi memberikan reward, memberikan poin, badge, likes, ya centang biru, followers. Itu semua itu buat bikin kita makin semangat dan ketagihan. Soalnya kalau kita ngelihat konsep game ini, feedbacknya itu begitu cepat. Ada rasa pemenang ya. Kita merasa menang, merasa ada progres, dan juga kita merasa ada validasi instan. Dan ini tuh bukan kita jauh atau lebih engage dibandingkan kerja biasa. Masalahnya kita jadi terus main ya, tanpa sadar kalau sebenarnya kita lagi bagian yang dipaksa oleh sistem untuk bekerja lebih keras lagi. Nah, bahkan interaksi sosial pun kita masuk ke logika game itu sendiri gitu ya kan, ke permainan itu sendiri. Jadi siapa paling yang banyak like, siapa yang paling banyak follower, siapa yang paling viral, nah itu yang diharapkan.
Jadi komunikasi nggak lagi soal makna tapi soal performa gitu kan. Kita pikir lagi have fun ya, padahal kita lagi ikut muterin mesin produksi itu gitu kan. Yang lebih dalam lagi sahabat ruang tadarus, jadi gamification ini tuh pelan-pelan menghapus batas antara kerja dan kebebasan gitu. Jadi waktu luang yang harusnya bebas, malah kita tuh ikut diserap ya, jadi bagian dari produktivitas sistem. Bahkan waktu istirahat pun, ya, waktu istirahat kita itu sering dibungkus dengan cara biar kita bisa perform lebih baik lagi gitu kan. Jadi semua waktu kita tuh diambil oleh sistem sehingga kita akan ketergantungan terhadap sistem itu gitu. Semuanya jadi punya tujuan, semuanya harus ada hasil gitu kan. Padahal menurut Byung-Chul Han bahwa kebebasan sejati itu justru ada di luar logika itu. Nah, jadi di hal-hal yang nggak berguna, nggak produktif, nggak punya target, di momen dimana kita nggak harus jadi apa-apa, nah itu malahan oleh sistem akan diambil alih supaya kita waktu itu tidak ada yang terbuang percuma gitu dalam sistem ya. Tapi sekarang bermain yang harusnya membebaskan itu justru dijadikan alat kontrol gitu. Kita kehilangan ruang buat benar-benar lepas karena semuanya diarahkan ke hasil dan performa. Nah, sahabat ruang tadarus, jadi pertanyaannya itu kita ini benar-benar lagi bermain atau cuma lagi bekerja dalam bentuk yang terlihat lebih menyenangkan? Coba kita refleksi diri terhadap sistem ini. Nah, ini yang agak berat ruang tadarus. Kita bicara tentang big data ya. Dalam big data ini dia merujuk pada teks yang membuka dengan analogi menarik dari apa tuh namanya studi Jeremy Bentham ya, yang ngebandingin konsep panoptikon dengan cerita dengan apa metafor telur Columbus ya. Jadi ini sebagai sesuatu yang tampak sederhana tapi punya dampak revolusioner ya. Jadi dalam perspektifnya bahwa panoptikon itu adalah sistem pengawasan yang sangat efisien ya, yang digunakan oleh metafornya Foucault juga. Jadi di mana individu itu merasa selalu diawasi meskipun nggak tahu kapan persisnya dia sedang dilihat. Nah, di era sekarang muncul pertanyaannya itu apakah big data itu adalah telur Columbus versi modern gitu kan? Bahkan mungkin lebih canggih. Nah, karena bukan hanya mengawasi perilaku manusia, tapi juga bisa ngarahin dan mempengaruhi cara berpikir serta pengambilan keputusan gitu kan. Jadi dengan teknologi digital, pengawasan itu jadi jauh lebih menyeluruh gitu kan. Nggak lagi terbatas sudut pandangnya seperti sistem optik lama, tapi bisa juga menembus hampir semua aspek kehidupan, bahkan sampai ke jiwa dan mental daripada individunya. Nah, masuk ke konsep big data dalam konsep dataisme, yaitu semacam agama baru gitu ya. Kita boleh katakan menggunakan metafor agama baru di era digital. Intinya itu adalah segala sesuatu yang dianggap harus bisa diukur dan dikumpulkan datanya. Jadi data itu dipercaya sebagai alat paling objektif untuk memahami dunia gitu kan. Yang lebih bisa diandalkan daripada intuisi, teori atau bahkan pengalaman manusia. Nah, kalau datanya itu cukup banyak, katanya itu kita tidak perlu lagi bertanya kenapa gitu kan. Cukup lihat polanya aja. Jadi cara berpikirnya itu mirip dengan semangat pencerahan lah. Kita ngambil merujuk pada enlightenment gitu kan, ke masa-masa semangat pencerahan. Nah, yang dulu itu ingin membebaskan pengetahuan dari mitos, tapi sekarang ini fokusnya bergeser tuh dari rasio ke data gitu kan. Masalahnya itu pendekatan ini juga beresiko ya jadi bentuk totalitarisme baru gitu, di mana data itu dianggap segalanya dan makna atau konteks justru hilang gitu. Sahabat ruang tadarus, dalam prakteknya itu terlihat jelas ya di fenomena seperti quantified self itu menempatkan di mana manusia mengukur dirinya sendiri itu lewat data detak jantung, kalori, ya, mood, aktivitas harian dan lainnya. Itu bisa kita lihat sebagai fakta yang sudah terjadi. Tujuannya sih itu untuk ningkatin performa hidup sebetulnya. Tapi ironisnya semakin banyak data yang dikumpulkan belum tentu
kita tuh jadi lebih paham siapa diri kita sebenarnya gitu. Karena angka-angka yang hanya menghitung atau dikuantifikasi itu bukan menceritakan, tapi eh, pemahaman diri itu justru datang dari narasi sebetulnya, bukan hanya data-data yang dikuantifikasi gitu. Jadi pemahaman itu sangat penting dalam bentuk narasi dari bagaimana kita memahami pengalaman hidup itu bukan sekedar hanya mencatatnya gitu kan, tapi harus diceritakan. Nah, jadi teks ini tuh dibuka dengan analogi yang keren sih ya, dari Jeremy Bentham ini. Jadi bahwa eh, contoh-contoh yang tadi itu bisa bisa menjadi rujukan kita gitu kan. Jadi contoh itu kelihatannya bisa kita bisa apa ya namanya melihat big data itu lebih lebih ekstrim lagi gitu kan. Jadi big data itu bisa ngebaca keinginan kita sebelum kita sadar sendiri gitu. Dia kayak kamera lah yang nangkep alam bawah sadar kita. Jadi pola kecil dan kebiasaan kita yang ada itu jangan dianggap sepele itu. Karena semuanya tercapture gitu dalam sistem yang ada. Nah, di sisi lain, data juga udah jadi komoditas ekonomi gitu kan menurut Byung-Chul Han. Contohnya kayak perusahaan perusahaan big tech itu ngumpulin data dan jual data pribadi ke jutaan orang gitu kan. Dan ngelabelin kita kayak produk aja gitu. Data itu bisa menjadi komoditas gitu. Manusia direduksi jadi paket data dengan nilai ekonomi tertentu, kemudian bahkan ada klasifikasi ekstrim juga. Nah, kalau nilai ekonominya rendah dianggap ya nggak berharga gitu. Tapi nunjukin kalau sistem digital itu bukan bukan cuma ngawasin tapi juga bisa menjadi data mining kita untuk kemudian bisa nge-sorting out ya. Kemudian bisa di komoditas juga gitu kan. Dan pada akhirnya ada kritik juga dari Byung Chul Han bahwa cara berpikir yang berbasis data ini terlalu fokus pada ke korelasi atau bukan pemahaman. Jadi data itu bisa dibilang dua hal yang terkait tapi nggak bisa jawab kenapanya gitu kan. Jadi padahal untuk pemahaman pengetahuan sejati itu dalam data yang ada itu butuh butuh makna, butuh konsep dan butuh cerita yang nyatuin semuanya. Tanpa itu maka apa artinya? Kita akan kehilangan rohnya gitu kan. Pengetahuan akan berubah jadi sekedar tumpukan informasi tanpa arah gitu kan. Jadi mungkin sahabat ruang tadarus apa yang di highlight di sini yang akan menjadi pertanyaan refleksi kita adalah kalau semua hal bisa diukur, di-track dan diprediksi, nah apakah kita juga jadi lebih memahami hidup atau justru makin jauh dari makna itu sendiri? Coba kita gunakannya sebagai refleksi diri kita. Bicara tentang chapter Beyond the Subjects, Byung Chul Han ini merujuk pada Nietzsche sebetulnya ya. Jadi menurut Nietzsche, manusia itu sebenarnya punya kesiapan buat menghadapi sesuatu yang benar-benar nggak terduga gitu. Dari situ muncul ide tentang event atau peristiwa yang datang tiba-tiba, ngehancurin tatanan lama dan nggak bisa dihitung atau diprediksi gitu. Kayak bencana, sekali terjadi semua yang tadinya stabil bisa runtuh, kemudian diganti sama kondisi yang benar-benar baru gitu kan. Tapi justru di situ poinnya, sahabat ruang tadarus. Event itu bukan cuma gangguan, tapi malah sebagai pembuka kemungkinan gitu. Dia ngerombak struktur lama dan bikin ruang baru itu buat cara hidup yang sebelumnya bahkan nggak kebayang gitu. Nah, selain dengan itu juga apa tuh namanya Byung Chul Han itu merujuk pada Michael Foucault yang punya perspektif yang sama bahwa Foucault itu juga nggak ngelihat sejarah sebagai sesuatu yang mulus-mulus dan linear aja sih. Jadi buat Foucault bahwa sejarah itu penuh patahan. Momen-momennya, momen-momen tertentu yang tiba-tiba bisa ngubah arah gitu. Nah, di titik itu tuh kekuasaan bisa berpindah, bahasa bisa direbut dan cara berpikir pun bisa berubah total. Jadi akibatnya realitas baru itu muncul dan dan kita dipaksa buat ngerti dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekedar perubahan kecil, tapi ini titik yang benar-benar
ngeriset cara kita melihat segalanya. Nah, menariknya, pengalaman yang paling real itu justru lahir dari dari ketidakteraturan katanya gitu kan. Bukan dari rutinitas yang stabil sih gitu. Nah, pengalaman dalam arti yang dalam itu bisa ngubah manusia secara fundamental, bahkan bikin kita kehilangan diri kita yang lama. Nah, perspektif atau pemikiran Foucault yang dikutip oleh Byung-Chul Han ini banyak terinspirasi dari Nietzsche. Karena melihat pengalaman sebagai sesuatu yang bisa bikin kita keluar dari diri sendiri, jadi identitas kita goyah bahkan larut, karena pada dasarnya jadi subjek itu berarti kita selalu terikat sama sama norma, sistem, ekspektasi. Tapi pengalaman yang radikal justru bisa ngebebasin kita dari ikatan itu gitu. Nah, ini beda banget sama logikanya psikopolitik neoliberal hari ini gitu kan. Di sistem sekarang justru pengalaman sering direduksi jadi sesuatu yang dangkal, sekadar emosi, self improvement atau feeling yang cepat gitu. Jadi bukannya ngebebasin, itu malah bikin kita makin nyangkut ke dalam sistem. Kita ngerasa berkembang padahal cuma muter-muter di pola yang sama aja gitu kan. Jadi sebagai tandingannya, menurut Byung-Chul Han, Foucault itu nawarin ide seni hidup atau art of living gitu kan. Ini bukan soal jadi versi terbaik dari diri kita yang sekarang, tapi ini ngomongin soal berani ngebongkar kerangka yang selama ini tuh ngebentuk gitu, ngebentuk diri kita. Bukan cuma kita ngomongin mengupgrade diri, tapi kita harus melakukan transformasi. Kita itu diajak buat keluar dari pola pikir yang udah ditanam sistem yang ada, dan kita harus mulai ngebentuk cara hidup yang benar-benar baru gitu kan. Menarik konsep yang di-highlight oleh Byung-Chul Han dengan istilah idiotism ya. Jadi dia merujuk pada Deleuze ya. Deleuze itu pernah bilang salah satu fungsi filsafat itu adalah bermain jadi idiot. Tapi idiot di sini tuh bukan soal bodoh ya, tapi justru sebaliknya. Ini tentang keberanian kita buat keluar dari cara berpikir yang udah umum dan mulai ngebangun bahasa serta pemahaman baru gitu kan. Jadi dari awal filsafat memang dekat sama sikap diri ya. Jadi Byung-Chul Han juga mengutip dari cerita Socrates yang ngaku nggak tahu apa-apa gitu kan, atau Descartes yang meragukan segalanya. Itu contoh-contoh metafor daripada idiotism ini justru jadi pintu masuk buat pemikiran yang fresh gitu kan. Kalau cuma dengan keluar dari pola lama, kita bisa menyentuh sesuatu yang benar-benar beda di others gitu kan. Masalahnya di dunia sekarang ini, sahabat ruang tadarus, sosok kayak gini tuh makin jarang gitu kan. Jadi di era digital yang serba terkoneksi, kita justru didorong buat selalu selaras. Semua orang kayak ditarik ke arah yang sama, ngikutin tren, ikutin opini mayoritas, ikutin terus arus-arus komunikasi tanpa henti gitu kan. Perbedaan-perbedaan pelan-pelan ditekan, kemudian juga keunikan jadi susah muncul, padahal justru dari perbedaan itulah ide baru itu bisa lahir sebetulnya. Nah, di titik ini term of idiotisme ini malah jadi suatu bentuk kebebasan gitu menurut Byung-Chul Han. Jadi idiot itu adalah mereka yang nggak sepenuhnya terikat jaringan, nggak selalu ikut arus, berani jaga jarak, bahkan berani diam, dan justru dalam diam itu muncul ruang buat mikir secara berbeda, buat ngomongin sesuatu yang benar-benar punya makna, bukan sekedar bereaksi dengan cepat tanpa ada makna gitu. Jadi Deleuze ini juga ngingetin soal pentingnya ruang sunyi lah di tengah dunia yang terlalu bising, boring oleh komunikasi ya. Karena beda antara orang yang sekedar pintar dengan yang benar-benar bebas itu ada di ruang sunyi ini. Yang pintar cuma milih opsi yang udah ada dalam sistem, tapi idiot itu dia melampaui sistem itu. Dia bikin kemungkinan baru. Jadi dia bukan sekedar individu yang
yang bagaimana, tapi dia itu adalah singularitas. Jadi nggak mudah dilabeli, nggak gampang dikotakin, nggak sepenuhnya bisa dipahami sistem. Dan ya, dan mungkin justru disitulah kekuatannya idealisme ini. Jadi di dunia yang terus nyuruh kita buat connect, share, and react, ya, like and so on so forth, right? Tapi mungkin yang paling radikalnya justru dia berani berhenti itu, berani diam, dan berani jadi idiot. Karena disitulah cara hidup yang benar-benar baru dan bisa mulai muncul dan terlepas dari sistem yang ada. Sahabat Ruang Tadarus, sebagai penutup dari belajar dan analisis buku Byung-Chul Han pada sesi kali ini, jadi kita dihadapkan pada sebuah realitas yang tidak lagi bekerja melalui paksaan kasar, melainkan melalui kebebasan yang justru dimanfaatkan sebagai alat kontrol. Jadi buku daripada Byung-Chul Han tentang psikopolitik ini di era neoliberal, jadi manusia ini tidak lagi didisiplinkan dari luar, tetapi secara sukarela mengontrol diri sendiri menjadi subjek yang produktif, sekaligus terperangkap dalam sistem yang ia anggap sebagai pilihannya sendiri. Nah, big data, kemudian transparansi dan konektivitas tanpa batas menciptakan ilusi kebebasan. Padahal di balik itu semua tuh terdapat mekanisme halus yang mengarahkan pikiran, keinginan, bahkan identitas kita ke dalam dunia seperti kontrol menjadi yang tidak terlihat, dan justru karena itu menjadi jauh lebih efektif. Nah, Byung-Chul Han juga nunjukin celah di sini bahwa kebebasan sejati itu tidak hilang sepenuhnya sebetulnya, melainkan tersembunyi di luar sistem. Dalam peristiwa yang tak terduga, dalam pengalaman yang menguncang, dalam keheningan, dan bahkan dalam sosok idiot yang tadi dibahas, yang menolak untuk sepenuhnya terhubung dan seragam. Disitulah kemungkinan untuk keluar dari psikopolitik terbuka. Seni hidup dalam pengertian ini bukan menjadi versi terbaik dari diri kita yang sudah dibentuk oleh sistem, tapi tentang menciptakan bentuk kehidupan baru yang belum ditentukan. Dan ini adalah ajakan untuk berani mengambil jarak, untuk tidak merespon, dan untuk mempertanyakan ulang, ya, segala sesuatu yang nampak normal, karena mungkin justru di luar logika sistem itulah kebebasan yang sesungguhnya itu bisa ditemukan. Nah, sahabat Ruang Tadarus, gimana tuh kalau ternyata kebebasan yang kita rasakan hari ini hanyalah bentuk kontrol yang paling canggih? Dan satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah berani keluar dari sistem itu sendiri. Oke, sahabat Ruang Tadarus, terima kasih masih terus setia mengunjungi channel Ruang Tadarus. Dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika interpretasi dalam pembahasan ini ada kesalahan dan kurang berkenan, itu semata-mata dari kekurangan pribadi. Dan jika sekiranya berkenan dan channel ini bermanfaatan, silakan di-share dan berikan kritik dan saran serta komen. Oke, terima kasih sahabat Ruang Tadarus. Terus berkarya, terus belajar, terus berpikir. Sehat selalu dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Ciao.